Ex-Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, telah diperiksa sebagai saksi sebanyak 3 kali sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi mengenai kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015 hingga 2016. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan bahwa Tom Lembong sudah diperiksa sejak tahun 2023. Pada pemeriksaan ketiga, mantan Kokapten Timnas Anies Mohaimin pada Pilpres 2024 ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, Selasa, 29 Oktober 2024. Adapun selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS sebagai tersangka. Harli Siregar juga mengatakan, saat ini penyidik masih mendalami soal aliran dana dalam kasus tersebut terutama yang diduga didapat oleh Tom Lembong. Pendalaman juga dilakukan mengenai kerugian negara yang disebut sebanyak 400 miliar rupiah. Nantinya, jumlah tersebut masih bisa berubah setelah hasil penyidikan lebih lanjut. Harli pun berujar, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain untuk mengetahui apakah Tom Lembong sudah menerima uang atau fee atas persetujuan impor gula tersebut. Nah, terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan bahwa ini kan akan terus dihitung. Ya, dihitung untuk pastinya seperti apa, dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga. Ya, apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator ya bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu, nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami. Jadi nah, hingga saat ini belum. Jadi bukti-bukti yang sudah diperoleh itu akan didalami, itu akan diintensifkan, dan misalnya kalau ada penambahan keterangan yang dibutuhkan penyidik akan melakukan. Jadi untuk fee atau keuntungan yang didapat sama Tom Lembong ini berapa? Ya, nanti itu sangat tergantung dari keterangan-keterangan ya yang akan dilakukan. Itu yang saya sebutkan tadi dari beberapa pihak, misalnya dari 8 perusahaan itu, ya kan, dia mendapat keuntungan. Nah, apakah misalnya ada aliran dana terhadap siapa saja, nah itu nanti sangat tergantung dengan keterangan yang akan berkembang. Pak, dikatakan ada pas itu gula itu kan mengalami kekurangan, Pak, dan itu pas rakor, dan pas rakor itu katanya dihadiri juga oleh Menko Perekonomian. Apakah nanti Menko Perekonomian juga dipanggil sebagai saksi bagaimana, Pak? Nah, nanti itu terkait dengan kebutuhan penyidikan. Ya, kita lihat penyidik yang memahami apa menjadi kebutuhannya. Pak, dalam pemeriksaan itu penyidik menanyakan juga ke Lembong terkait dengan aliran dana ke kampanye untuk kampanye. Ya, itu sangat terkait dengan kebutuhan penyidikan. Ya, saya kira terkait dengan substansi. Ya, kita lihat bagaimana perkembangan. Oke. Ini kan baru ada pada Selasa sore tuh bergabung beredar namanya Zahro Tencak. Nah, hasilnya seperti apa dari beredar? Nah, kemarin itu penyidik ingin memastikan apakah memang masih ada sesuatu yang tertinggal. Itu yang mau dipastikan. Ada kemarin kita tanya, ya tidak ada lagi yang tertinggal, tadi teruskan berkembang. Kita lihat. Ya. Soal aliran dana yang di kasus impor gula ini, apakah Kejagung pasti bakal menelusuri aliran dana itu? Itu yang saya sebut tadi, bahwa pemeriksaan ini kan belum berhenti, kan sangat terkait dengan bagaimana keterangan dari perusahaan-perusahaan ini, ya kan? Nah itu nanti kita lihat. Tapi sejauh ini keterangan dari pihak perusahaan juga dari beberapa perusahaan. Nah itu juga bagian dari substansi penyidikan. Oke, apa benar Pak, Pak Tommy 5 kali manggil gitu Pak dari proses Tom Tommy? Pak, belum ada informasi soal itu. Tapi pasti bahwa yang bersangkutan sudah 3 kali ini ya. Oke, thank you. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.